Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk hari ini bersama saya Dwi Prastio yang akan memberikan materi mata kuliah media dan gender. Nah, pastinya untuk kalian semua bahwa bagaimana sih media dan gender seperti itu. Langsung saja ya. Yang pertama tentang pendahuluan apa itu media dan gender, begitu ya. Media seperti yang teman-teman ketahui semua, media merupakan alat komunikasi yang kita gunakan setiap hari. Ada televisi, radio, kemudian kita bisa melihat iklan, di sana kita bisa melihat film, hingga sampai ke arah konvergensi media, yaitu adalah media sosial. Kemudian yang kedua adalah gender. Siapa yang ingin tahu tentang gender? Jadi gender adalah peran yang kita pahami dari masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai sifat laki-laki atau perempuan. Dan ini lebih berdasarkan kepada budaya ya, daripada perbedaan biologis. Jadi kalau gender ini ke arah peran teman-teman seperti itu. Kalau jenis kelamin itu pasti ke biologis, yang mana ketika manusia itu lahir, maka di dunia medis memberikan informasi bahwa Anda mempunyai jenis kelamin laki-laki dan Anda mempunyai jenis kelamin perempuan. Mengapa ini penting? Karena media mempunyai kekuatan besar untuk membentuk cara kita melihat peran dari laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Bayangkan jika Anda sedang menonton iklan televisi, iklan sering mempengaruhi ya. Untuk perempuan itu lebih cenderung menggunakan produk-produk seperti kecantikan, ke arah glowing dan sebagainya. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki ini pada media akan ditunjukkan pada ciri-ciri fisik, yaitu kekuatan fisik. Ini adalah contoh bagaimana media mempengaruhi cara kita berpikir tentang peran gender. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah representasi gender dalam media, seperti itu. Nah, bagaimana representasi gender dalam media? Jadi di sini media itu ternyata sering menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, teman-teman. Dalam cara yang terkadang itu disebut tidak seimbang ya. Misalnya, laki-laki lebih sering digambarkan kuat atau sebagai pemimpin, sementara perempuan sering digambarkan lemah atau hanya sebagai objek kecantikan saja. Ada juga loh tentang representasi gender yang termasuk itu disebut sebagai gender minoritas, seperti itu ya. Contoh, dalam banyak film superhero, karakter laki-laki biasanya itu dianggap sebagai pahlawan yang kuat ya. Sementara karakter perempuan sering menjadi pendukung atau peran pembantu atau sekedar sebagai pasangan romantis. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan tidak digambarkan sekuat laki-laki. Bisa dipahami? Baik, kita masuk ke yang poin ketiga. Poin ketiga adalah tentang stereotip gender dalam media. Seperti apakah itu? Jadi, stereotip itu adalah cara berpikir yang menyederhanakan peran laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan sering digambarkan sebagai orang yang emosional, sementara laki-laki digambarkan itu lebih kuat dan tidak mudah menangis, seperti itu. Jadi stereotip ini bisa mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri ya, dan orang lain, dan seringkali menahan kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Kira-kira apa contohnya seperti itu? Contoh ya, dalam iklan deterjen, teman-teman pasti tahu ya, setiap kali perempuan yang digambarkan mencuci pakaian dan merawat anak-anak gitu,
Kemudian laki-laki itu digambarkan sering bekerja di luar rumah. Ini menciptakan stereotip bahwa mengurus rumah tangga adalah tugas seorang perempuan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah poin keempat, yaitu objektifikasi gender dalam media. Objektifikasi adalah ketika seseorang hanya dianggap berdasarkan penampilan fisik, bukan sebagai pribadi dengan pemikiran dan perasaan. Dalam media, perempuan itu sering digambarkan hanya untuk menarik perhatian, tanpa fokus pada karakter atau kecerdasannya seperti ini. Nah, ini bisa membuat orang merasa bahwa penampilan adalah yang paling penting, yang dapat mempengaruhi harga diri dan bahkan memperkuat budaya pelecehan. Contohnya ya teman-teman, dalam banyak iklan parfum, perempuan sering ditampilkan dalam pakaian minim, seperti itu ya, hanya untuk menarik sebuah perhatian, tanpa fokus ke arah kepribadian, kecerdasan, atau hal-hal positif yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Oke, kita sudah masuk ke poin keempat, kita lanjut ke poin kelima. Lalu bagaimana pengaruh media sosial terhadap gender, seperti itu ya. Jadi media sosial itu seringkali membentuk pandangan kita tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak atau tampil ya. Misalnya seorang influencer yang selalu terlihat sempurna bisa membuat tekanan sosial untuk mengikuti standar kecantikan yang tidak realistis. Namun di dunia media sosial juga mempunyai kekuatan yang menantang stereotip ini ya, dengan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang biasanya tidak terdengar. Contoh, di media sosial banyak influencer yang mempromosikan standar kecantikan tertentu ya, seperti tubuh langsing, kemudian wajah tanpa cacat gitu ya, sempurna seperti itu. Ini bisa membuat orang merasa kurang percaya diri jika tidak memenuhi standar tersebut. Ternyata ada juga bahwa influencer yang mendukung penerimaan diri apa adanya dan melawan dari stereotip ini ya teman-teman. Sudah poin kelima, maka kita masuk ke poin keenam. Kita masuk ke peran gender dalam produksi media. Jadi teman-teman, bahwa di balik layar laki-laki itu sering menjadi sutradara, produser, dan penulis, yang artinya mereka yang memutuskan seperti apa cerita yang akan ditonton, yang akan kita tonton gitu ya. Akibatnya banyak cerita yang lebih mendukung perspektif laki-laki dan cerita dari sudut pandang perempuan atau gender lain yang jarang terlihat. Contohnya apa kira-kira? Contohnya adalah dalam industri film, jumlah sutradara perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Misalnya, hanya beberapa film besar yang disutradarai oleh perempuan seperti Wonder Woman yang disutradarai oleh Patty Jenkins, sementara kebanyakan film lainnya itu disutradarai oleh laki-laki. Kita masuk poin ketujuh. Bagaimana media dan gerakan kesetaraan gender. Jadi teman-teman, bahwa media itu bisa menjadi alat yang kuat untuk mendorong sebuah perubahan. Misalnya, kampanye seperti tagar Me Too itu membantu perempuan berbagi pengalaman tentang pelecehan ya, dan media membantu menyebarkan pesan tersebut ke seluruh dunia. Gerakan ini menunjukkan bahwa media bisa digunakan untuk membuat dunia itu lebih setara bagi semua orang, terlepas dari gender mereka, seperti itu ya. Contoh, kampanye global tagar atau hashtag Me Too
yang viral di media sosial ini mendorong banyak perempuan untuk bisa lebih aktif berbicara tentang pengalaman ketika mereka mengalami pelecehan seksual dan tujuannya mengubah untuk cara pandang bahwa isu kesetaraan gender itu penting kita perjuangkan, seperti itu. Kemudian poin ke-8 adalah bagaimana cara menjadi konsumen media yang kritis. Jadi ketika saat kita menonton televisi, membaca berita, atau menggunakan media sosial, penting untuk selalu bertanya, apakah ini menunjukkan laki-laki dan perempuan secara adil? Atau apakah ini mendukung stereotip gender yang tidak sehat? Dengan menjadi lebih kritis, teman-teman, kita bisa memilih media yang lebih mendukung kesetaraan dan menghindari yang namanya kerugian. Contoh, saat menonton acara televisi atau film, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada cukup banyak karakter perempuan di sini? Apakah mereka digambarkan dengan cara yang seimbang? Atau hanya sebagai karakter pendukung? Kita sudah mempunyai 9 poin ya, teman-teman. Baik, kita masuk kesimpulan seperti itu. Jadi, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan kita tentang gender, baik itu positif maupun negatif. Sebagai penonton dan pengguna media, kita bisa mendorong perubahan dengan mendukung media yang menggambarkan gender secara lebih inklusif dan adil. Contohnya adalah ketika teman-teman melihat film Frozen ya, di mana karakter perempuan di sana ada Elsa dan Anna ya, menjadi tokoh utama yang kuat. Ini bisa menjadi contoh bahwa yang baik dari media itu mulai menggambarkan perempuan dengan cara yang lebih seimbang dan kuat. Oke, mudah-mudahan materi media dan gender ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya Dwi Prasetyo undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.